Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu mau coba bahas materi kekongruenan dan kesebangunan, masih di bab yang sama ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah bahas materi kekongruenan. Hari ini Ibu mau bahas materi kesebangunan. Nah, kesebangunan itu simbolnya kayak gini, gelombangnya aja. Kalau kekongruenan kemarin, simbolnya itu sama dengan atasnya ada gelombang. Ya, gini. Kalau kesebangunan gelombangnya aja, gitu ya. Nah, dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Kalau kekongruenan kemarin bentuk dan ukuran yang sama, kalau misalnya kesebangunan hanya bentuknya aja yang sama, gitu. Dan memiliki syarat yang pertama, sudut yang bersesuaiannya sama besar, ini syaratnya sama kayak kekongruenan ya. Yang kedua nih, yang beda, perbandingan sisi yang bersesuaiannya senilai. Kalau di kekongruenan, sisi yang bersesuaiannya sama panjang, kalau ini perbandingan sisi yang bersesuaiannya senilai. Gitu. Nah, sekarang biar makin paham, Ibu punya contoh ya. Di sini ada 3 persegi panjang ya. Ada persegi panjang A, B, dan C. Sekarang kita suruh membuktikan dari ketiga bangun ini, manakah bangun yang sebangun. Gitu. Oke, pertama-tama kita coba buktikan dulu ya. Sebentar. Kita buktikan yang A sama yang B dulu ya. Kalau misalnya kita buktiin A sama dan B, apakah dia sebangun? Kita lihat sisi yang bersesuaiannya. Misalnya panjangnya yang dari kiri ke kanan. Ini panjangnya ya. Lebarnya berarti yang ke atas ya, yang dari bawah ke atas. Sekarang berarti panjang A per panjang B, teman-teman. Ya, panjang A per panjang B. Panjang bangun A kan 2 cm. Dan panjang bangun B 3 cm. Berarti 2 per 3. Sekarang kita lihat lebarnya, teman-teman. Ya, kita lihat lebar A per lebar B. Lebar A-nya itu 3 cm, lebar B-nya 4 cm. Apakah 2/3 dan 3/4 sama atau senilai? Enggak kan? Maka A dan B ini tidak sebangun. Gitu. Sekarang kita coba yang B dan C ya. Kita buktikan apakah B dan C ini sebangun. Cara nyarinya sama, kita lihat sisi yang bersesuaian dulu ya kita bandingkan panjang B per panjang C. Panjang B-nya 3, panjang C-nya 4 gitu. Sekarang kita lihat lebarnya. Jadi lebar B per lebar C. Lebar B-nya 4, lebar C-nya 6. Atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 2/3. Apakah 3/4 dan 2/3 ini senilai? Enggak kan? Maka B dan C ini tidak sebangun gitu. Sekarang kita coba lihat yang A dan C. Apakah A dan C sebangun? Kita buktikan dulu dengan perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Jadi panjang A per panjang C. Gitu ya. Panjang A-nya 2, panjang C-nya 4. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 1/2. Sekarang kita lihat lebarnya. Lebar A per lebar C. Lebar A-nya 3, lebar C-nya 6. Kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, ternyata sama nih. A dan C sama-sama 1/2 perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Maka dapat disimpulkan A dan C ini sebangun. Gitu, teman-teman. Oke ya, teman-teman.
Sekarang Ibu mau coba bahas contoh yang ketiga di halaman di buku kalian ini halaman 235. Nah, di sini Ibu mau coba jelasin ya, penjelasannya, pembahasan dari yang ditanya. Di sini ada dua trapesium, trapesium EFGH dan ABCD. Yang pertama, kita disuruh menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, sebelumnya kita sudah ketahui ya di soal ini kalau trapesium ABCD ini itu kongruen dengan EFGH. Sebangun, maaf. Jadi ABCD ini sebangun dengan EFGH. Nah, kita suruh membuktikan yang pertama nilai X, Y, dan Z, yang kedua panjang sisi EF, BC, dan HG, dan yang ketiga perbandingan luas EFGH dan ABCD. Gitu. Nah, biar enak nyoret-nyoretnya, Ibu coba gambarin di whiteboard ya. Nah, ini gambarnya kurang lebih ya dari gambar yang tadi. Pertama-tama, sebelum kita menentukan sudut-sudutnya, kita lihat dulu sudut dan sisi yang bersesuaiannya. Karena syarat dari dua bangun dikatakan sebangun itu kan syarat yang pertama sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kita lihat nih, sudut E itu bersesuaian dengan sudut A ya. Sudut A, lalu sudut H bersesuaian dengan sudut D, sudut H, habis itu sudut G ya, bersesuaian dengan sudut C, dan yang terakhir sudut EHGF ya. Sudut F bersesuaian dengan sudut B. Gitu. Sekarang kita lihat sisinya. Nah, syarat kedua itu yang tadi, perbandingan sisinya sisi yang bersesuaian itu sama besar. Kita lihat sisi yang bersesuaiannya. Jadi semua sisi yang bersesuaiannya itu pasti senilai, maaf bukan sama besar, tapi senilai. Pertama-tama kita lihat sisi EH ya, bukan F, EH dulu deh. EH ini kan bersesuaian dengan sisi AD ya, EH itu dengan AD, lalu sisi HG itu bersesuaian dengan sisi DC. Lalu sisi GF itu bersesuaian dengan sisi CB ya. Dan terakhir sisi sisi FE itu bersesuaian dengan sisi BA gitu ya. EF dengan AD ya. EH ya. Ini EH, maaf. Ibu salah tulis. EH, bentar, maaf, ada kekeliruan. Di sini EH bersesuaian dengan AD ya. Jadi besarnya EH ini bersesuaian dengan AD. Nah, perbandingannya jadi EH per AD karena dia bersesuaian. Nilainya akan sama dengan sisi HG per DC ya. Dan akan sama dengan sisi GF per CB. Dan nilainya akan sama dengan FE per BA ya. Oke, setelah kita lihat sudut dan sisi yang bersesuaiannya, kita coba cari yang pertama sudut X-nya dulu. Ya. Sudut X itu berarti kan yang ini, ya. Nah, kalau kita lihat X derajat itu kan sudut G. Sudut G ini bersesuaian dengan sudut C. Nah, sudut C udah ada besarnya kan ini, 22,6 derajat. Maka dapat disimpulkan, X derajat itu sama dengan sudut C. Karena sudut C sudah ada nilainya, maka nilai X derajat itu sama dengan 22,6 derajat. Gitu, untuk mencari nilai X-nya. Nah, sekarang yang kedua, kita coba cari nilai Y. Ya, ini kita kerjakan yang A dulu. Kita cari nilai Y, teman-teman. Nilai Y itu kan di sudut D posisinya. Nah, sudut D itu bersesuaian dengan sudut H. Kalau kita lihat sudut H ini besarnya Z derajat, belum ada nilainya.
Jadi kita fokus aja ke sudut D ini. Ya, jadi sudut H-nya nggak usah ditulis, diabain aja. Jadi ya derajat itu sama dengan sudut D. Nah, kalau di gambar trapesium yang ABCD, ini kan sudah ada besarnya nih. Kalau kita lihat sudut A itu ada tandanya. Kalau tandanya kayak gini berarti dia siku-siku. Maka sudut A ini besarnya 90 derajat. Sudut D, sudut B, maaf bukan sudut D maksudnya. Sudut B itu juga sama kayak sudut A. Tandanya siku-siku, maka 90 derajat besarnya. Dan sudut C sudah diketahui, 22,6 derajat gitu. Nah, kalau kita review lagi teman-teman ke pelajaran sebelumnya, jumlah dari sudut trapesium siku-siku ini itu kan 360. Maka dapat kita cari sudut D sama dengan 360 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C gitu caranya ya. Sekarang kita lanjutkan. 360 derajat dikurang sudut A tadi 90 derajat ya. Ditambah 90 derajat juga. Ditambah sudut C-nya itu 22,6 derajat. Gitu ya. Sama dengan 360 derajat dikurang. Ini dijumlahin. Hasilnya itu 90 berapa nih? 200. Nah, ini dijumlahin jadinya 202,6 derajat. Nah, 360 dikurang 202,6 derajat itu 157,4 derajat. Nah, ini hasil dari sudut Y karena ini Bu gambarin lagi deh ya. Sebentar biar rapi. Iya. Nah, karena Y derajat itu sama dengan sudut D, dan sudut D itu tadi besarnya 157,4 derajat, maka dapat disimpulkan Y derajatnya itu 157,4 derajat. Ini nilai dari Y. Gitu. Tadi X udah, Y udah. Sekarang kita cari Z, teman-teman. Ya. Kita lihat Z derajat itu posisinya ada di sudut H. Ya, di sini. Sudut H ini bersesuaian dengan sudut D. Ya kan? Sudut D itu kan Y derajat. Maka dapat disimpulkan Z derajat ini nilainya akan sama dengan Y derajat. Z derajat sama dengan tadi Y derajat itu 157,4 derajat. Gitu. Ini nilai dari X, Y, dan Z-nya. Gitu. Bisa kalian pahami dulu ya. Oke, teman-teman. Sekarang Ibu mau coba bahas bagian yang B ya. Kita cari yang EF-nya dulu. Sisi EF ini kan bersesuaian dengan sisi AB ya. Jadi EF per AB. Nah, untuk mencari EF, teman-teman, kita pakai perbandingan yang senilai. Sekarang kita lihat sisi mana dari dua trapesium ini yang bersesuaian dan sudah ada angkanya. Ya, kalau kita perhatikan EH ini bersesuaian dengan AD kan? Ya. Nah, AD dan EH ini nilainya udah ada. EH 15 cm, lalu AD 20 cm. Maka kita tuliskan saja F per AB sama dengan EH per AD. Gitu ya. EF yang kita cari, jadi kita tulis saja EF per AB-nya itu 16 ya. EF per 16. Jadi sama dengan EH-nya itu
15 ya, 15 cm per AD. AD-nya 20 cm. Nah, 15 per 20 ini bisa kita sederhanakan biar angkanya tidak terlalu besar nantinya. Ya, kita sama-sama bagi 5. Jadinya ini 3, ini jadi 4. Ibu lanjutin di sini ya. Maka EF per 16 sama dengan 3 per 4. Setelah ini kita kali silang. EF dikali 4, ya. EF dikali 4 atau langsung 4 EF juga nggak apa-apa. Sama dengan 16 dikali 3. Gitu. Untuk mencari EF, 4-nya kita pindahkan. 4-nya ini kan perkalian. Pindah jadinya pembagian. EF sama dengan 16 dikali 3 per 4 dibagi 4. Karena dia posisinya pindah. Jadinya kebalikan dari perkalian, maka pembagian. 4 dibagi 16 ini sama-sama dibagi 4. Ini 1, ini jadi 4. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Maka besarnya EF 12 cm. Gitu untuk mencari EF-nya. Maka besarnya EF ini 12 cm. Ibu tulis ya. Nah, yang kedua kita disuruh mencari sisi BC. Ya, sisi BC ini bersesuaian dengan FG kan, maka BC per FG sama dengan untuk sisi yang setelah sama dengan ini kita lihat sisi yang bersesuaian dan sudah ada nilainya. Boleh pakai EH per AD lagi. Sorry, karena dia yang di atasnya bangun yang pertama ya. BC itu kan bangun yang kedua yang sebelah kanan. Maka ini kanan per kiri, maka sama dengannya akan kanan per kiri. Kalau misalnya mau pakai EH per AD lagi boleh. Misalnya jadi DA ya. DA per EH boleh. Atau mau yang lain, misalnya tadi yang udah kita cari, misalnya AB per EF itu bebas. Nilainya pasti akan sama. Ya. Sekarang Ibu coba pakai yang belum aja. Berarti BC per FG Ibu pakai yang AD. Nih AD per EH. FE. AD per bener ya, EH ya. AD itu sama dengan EH, sorry. AD sama EH. Kalau kalian mau pakai yang baru, misalnya pakai yang ini ya, yang tadi udah kita cari, pakai yang EF juga boleh ya. Atau biar bervariasi ya, kita ganti aja. BC per FG itu BC per FG, berarti kan bangun yang kedua per bangun yang pertama. Berarti kita pakai yang BA ya, atau AB. AB per EF ya, karena tadi udah dicari. BC-nya yang kita cari, jadi BC per FG. FG-nya itu 20 cm. Sama dengan AB-nya 16, EF-nya 12. 16 per 12 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Ini jadi 3, ini jadi 4. Atau bisa kita tulis langsung ya. BC per 20 sama dengan 4 per 3. Setelah ini kita kali silang. BC dikali 3 itu 3 BC, atau 3 dikali BC ya, sama aja. Habis itu 2 dikali 4. Untuk mencari BC, 3-nya kita pindahkan. Jadinya BC sama dengan 20 dikali 4 per 3. Nah, nggak ada yang bisa dicoret nih ya. Jadinya tetap aja 80 per 3. Atau kita sederhanakan jadi pecahan campuran. Jadinya itu 26, 2 per 3. Ini nilai dari si BC. Gitu teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, semoga muat ya. Kita cari sisi HG. Nah, HG itu kan sisi miring dari bangun yang pertama nih, HG. Ya, sisi miring dari bangun yang pertama. Kalau kita perhatikan, bersesuaian dengan sisi DC. Sisi miring dari bangun yang kedua. DC kan belum ada angkanya, jadi kita nggak bisa pakai yang perbandingan.
ya. Kita pakainya yang Pitagoras aja. Kalau misalnya Ibu tarik garis teman-teman, dari H ke G ini kan akan membentuk segitiga siku-siku, iya kan? Misalnya ini Ibu namain, bentar, E, F, G, H, I, misalnya ini, jangan I deh, J aja, J, ya. Ini akan membentuk segitiga siku-siku H, J, G, gitu. Di sini Ibu coba itu ya, Ibu coba garisin dulu biar muat nanti penjelasannya. Nah, di sini berarti Ibu coba gambarin deh segitiga siku-sikunya. Gini, lalu ya, siku-siku kurang lebihnya kayak gini gambarnya. Untuk nama segitiganya itu berarti segitiga H, di sini segitiga J, dan segitiga G. Ya, di sini nilai X derajat, di sini Z derajat gitu ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Enggak ya. Z derajat itu total dari yang sisi EH. Oke, sebenarnya X derajatnya nggak ditulis juga nggak apa-apa sih. Nggak berpengaruh ya. Nah, teman-teman, kita lihat sisinya. Kalau sisi FG ini 20, sisi EH itu 15. Berarti kan sisi FJ ini kan 15 ya, dari F ke J ini 15. Ya kan? Sama posisinya sama kayak EH. Maka JG ini kan 20 dikurang 15, maka dia 5 cm nih dari J ke G. Maka bisa kita tulis di sini 5 cm. Gitu. Nah, besarnya HJ ini sama dengan EF. Jadi HJ ini 12 cm juga, ya kan? Bisa kita tulis di sini 12 cm. Yang kita cari sisi HG, teman-teman. Kalau di segitiga siku-siku, cara mencari sisi miring itu rumusnya HG kuadrat sama dengan JG kuadrat, ya, ditambah HJ atau JH kuadrat gitu. JG kuadrat itu 5 ya, 5 kuadrat ditambah HJ-nya itu 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ditambah 12 kuadrat itu 144. Dijumlahin hasilnya 169. Ini masih HG kuadrat, belum selesai. Kita maunya cari HG-nya aja. Berarti kalau misalnya di sini ada kuadrat, biar kuadratnya hilang, yang posisi sampingnya kita akarin. Jadinya HG sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 itu 13 gitu. Jadi besarnya HG 13 cm. Dapat nih EF, BC, dan HG-nya. Gitu ya. Oke teman-teman, untuk poin yang C, kita disuruh membandingkan kedua luasnya, di mana luas EFGH untuk bangunan yang pertama ini sama dengan luas yang ABCD. Nah ini kan bentuknya trapesium. Rumus dari trapesium itu jumlah atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Gitu. Itu rumus dari luas trapesium. Nah, berarti luas EFGH-nya ini atasnya itu kan 15 ya. 15 ditambah bawah ini kan 20 ya. Dari F ke G ini 20. Ini biar nggak nyaru, Ibu hapus aja deh. Gitu ya. Gitu, sebentar. Oke. 15 ditambah 20 dikali tingginya ini kan 12 ya. 12 tambah 20 dikali 12 dibagi 2 dibagi atau per luas ABCD. ABCD kan yang ini. Berarti kalau misalnya bentuk trapesiumnya kayak gini kan berarti atasnya itu kan yang AD ya. Berarti AD 20 ditambah bawahnya nih BC. BC tadi sudah kita cari ya teman-teman. Besarnya itu tadi 80/3.
ya. Kita pakainya 80/3 atau 26 2/3. Biar enak kita pakainya 80/3 aja. 80/3 begini. Dikali tingginya berarti yang 16 dibagi 2. Nah, ini bisa kita coret ya, 2 sama 12-nya, ini jadi 6, ini jadi 8. Oke, di atasnya Ibu lanjutin nulisnya. Berarti 15 tambah 20, 35 ya. 35 dikali 6 dibagi 20 ditambah 80/3 dikali 8. Nah, teman-teman, yang ini kita samakan penyebutnya dulu. Ini kan 20/1 ya, sama aja kan? 20 itu kan 20/1. Kita samakan penyebutnya, jadinya 35 dikali 6 per. Ini 1 sama 3. Kita samakan penyebut, jadinya per 3. Gitu ya. Ini penjumlahan pecahan. 3 dibagi 1 itu 3, dikali 20 itu 60 ya. 60 habis itu 3 ditambah ya, karena simbolnya tambah. 3 dibagi 3 1 dikali 80 80 dikali 8. Sini ya, maaf. Kali 8. Gitu. Jadi ini sama dengan 35 dikali 6 per 140/3 dikali 8. Nah, posisinya bisa kan Ibu ganti gini. 35 dikali 6 dibagi 140/3 dikali 8. Jadi dibaginya ini Ibu ganti dengan dibagi yang kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini kan pembagian pecahan ya teman-teman ya. Pembagian pecahan nih, ini kan 8/1 berarti ya. Kalau pembagian pecahan, itu nanti yang baginya ini jadi dikali. Dan posisi yang pecahannya dibalik, yang di belakang. Jadinya 35 dikali 6 dikali, ini dibalik jadinya 3/140 dikali, ini juga dibalik nih, jadinya 1/8 gitu teman-teman. Nah, 6 sama 8 ini bisa kita coret, ini 2, ini 3. 35 sama 140 juga bisa kita coret, sama-sama dibagi 35. Ini 1, 140-nya jadi 4 gitu ya. Jadi kan sisanya ini juga masih bisa dicoret nih, 2 sama 4. Ini 1, ini 2 gitu ya. Maaf ya teman-teman, ada kekeliruan tadi. 35 dikali 6 dikali 3/140, yang ini dibalik, ini juga dikali, yang ini juga dibalik ya. Jadi 1/8. Tadi ada kekeliruan, jadi Ibu coba ulang ya. 6 sama 8 sama-sama dibagi 2, ini jadi 3, ini jadi 4. 35 sama 140, ini jadi 1, ini jadi 4. Sama-sama dibagi 35. Nah, udah kan? 3 dikali 3 berarti sisanya, ini kan 1 kali 3 kali 3 kali 1. Ya, boleh deh, biar nggak bingung ditulis. 1 dikali 3 dikali 3 dikali 1 per, ini 4 dikali 4. Nah, 3 kali 3 itu 9, per 4 kali 4, 16. Maka dapat disimpulkan 9 banding 16, gitu. Jadi ini perbandingan luas EFGH banding luas ABCD, gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bingung atau merasa kecepatan, boleh WhatsApp tanyakan ke Ibu ya.